Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih belajar tentang kisah perang Tabuk, di mana seperti yang kita ketahui bersama, kondisi kaum muslimin pada perang Tabuk atau menjelang perang Tabuk adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga mereka harus menyiapkan diri untuk memasuki medan jihad dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran kondisi perang Tabuk itu digambarkan sebagai sa'atul usrah, atau saat-saat momentum kesulitan, di mana kesulitan itu menghimpit kaum muslimin pada waktu itu. Tetapi ternyata hal itu tidak menghalangi Nabi kita Muhammad SAW untuk mendorong, memotivasi para sahabat untuk memberikan sumbangsih terbaiknya dalam penyiapan pasukan dalam perang Tabuk tersebut. Dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah orang pertama yang menyambut seruan Nabi SAW. Beliau membeli surga yang dijanjikan oleh Nabi SAW dengan menyerahkan 100 ekor unta dengan seluruh perlengkapan dan keperluannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan berpikir bahwa itu adalah seekor unta, ya, karena harga seekor unta itu sangat-sangat mahal, ya. Kalau harga seekor sapi saja misalnya kisarannya adalah 10 juta rupiah dalam mata uang kita, maka harga seekor unta ya mungkin bisa 3 kali lipat dari itu atau lebih. Tentu saja respon sahabat Utsman bin Affan itu sangat menggembirakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi SAW membuka kesempatan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi. Lalu ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kembali menambah jumlah infaknya, menambah jumlah sumbangannya untuk jihad kaum muslimin. Beliau menambah 100 ekor unta lagi lengkap dengan perlengkapannya. Itulah sebabnya setelah itu dengan penuh kebahagiaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma darra Utsman ma amila ba'da al-yawm." Ma darra Utsman ma'amila ba'dal yawm. Utsman tidak akan mendapatkan mudarat, tidak akan mendapatkan bahaya apapun atas apa yang ia perbuat setelah hari ini. Jadi ini adalah semacam jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada sahabat Utsman, bahwa setelah apa yang dia lakukan pada hari itu, menyumbangkan 200 ekor unta sebagai bantuan untuk jihad fisabilillah, maka Nabi SAW seakan-akan mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah hari itu, maka itu tidak akan membahayakan bagi dia. Maksudnya tidak membahayakan untuk kehidupan akhiratnya. Seakan-akan ini adalah sebuah
jaminan bahwa kalaupun Utsman setelah itu melakukan dosa atau kesalahan, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sahabat Utsman dalam kelanjutan hidupnya selanjutnya kita ketahui adalah seorang ahli ibadah yang luar biasa. Beliau meskipun telah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, beliau tidak berpangku tangan. Beliau tetap menjalani hidupnya sebagai seorang hamba Allah dengan ibadah, dengan jihad fisabilillah. Dan kemudian beliau memimpin kaum muslimin sebagai khalifah ketiga setelah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi ternyata setelah apa yang dia berikan itu pun, ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tetap tidak bisa tenang. Beliau kemudian menyerahkan 100 ekor unta lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga total jumlah sumbangannya untuk perang Tabuk adalah sekitar 300 ekor unta. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan beliau menyumbangkan 900 ekor unta ditambah dengan 100 ekor kuda. Dan setelah itu bahkan beliau pulang kembali ke rumahnya, kemudian menemui Rasulullah SAW dengan membawa 1000 dinar. Beliau membawa 1000 dinar, kemudian beliau serahkan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa melihat bagaimana seorang sahabat seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu memberikan sumbangsi yang begitu besar dalam peristiwa perang Tabuk. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga memberikan sumbangsi yang tidak kalah pentingnya dalam peristiwa perang Tabuk ini. Beliau menyumbangkan sekitar 4.000 dirham kepada Rasulullah SAW untuk digunakan dalam perang Tabuk. Mungkin ada yang mengatakan bahwa jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang telah disumbangkan oleh Utsman. Tetapi bagi Abu Bakar As-Siddiq, jumlah 4.000 dirham itu adalah jumlah yang sangat besar. Kenapa? Karena itulah jumlah total keseluruhan harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi meskipun jumlahnya hanya 4.000 dirham, tetapi Abu Bakar As-Siddiq telah menyerahkan seluruh hartanya tanpa ada sisa sedikit pun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka dengan penuh keimanan, keyakinan, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Sahabat Umar ibn Khattab menyumbangkan setengah hartanya untuk perang Tabuk ini. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu menyumbangkan sekitar 200 uqiyah perak. Uqiyah itu semacam satuan perak, yang satu uqiyah itu nilainya kurang lebih sekitar 29, sekian gram, atau kita bulatkan menjadi 30 gram. Jadi 200 uqiyah perak itu artinya 200 kali 30 gram, sekitar 6.000 gram perak disumbangkan oleh sahabat mulia Abdurrahman ibn Auf. Begitulah para sahabat itu membeli surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga.
Tidak hanya itu, kaum wanita pun, para muslimah pun berusaha untuk memberikan sumbangsih dari apa yang mereka miliki. Ada yang menyumbangkan perhiasannya, menyumbangkan apa saja yang mereka miliki. Bahkan sejumlah sahabat yang miskin, yang bahkan tidak punya makanan untuk setiap harinya, mereka tetap berusaha memberikan sumbangan untuk perang Tabuk ini. Ada yang menyumbangkan satu wasak, ya, atau dua wasak, itu satuan, ya, satuan untuk mengukur kurma biasanya. Ada yang menyumbangkan satu wasak kurma, ada yang menyumbangkan dua wasak kurma, yang jumlahnya mungkin terlihat sangat sedikit untuk sebuah pasukan besar yang disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit, tetapi itulah seluruh harta yang mereka miliki, yang mereka harapkan bisa memberi makan para prajurit yang akan berperang selama berhari-hari. Ya, itulah sebabnya orang-orang munafik kemudian merendahkan sedekah para sahabat yang miskin ini. Mereka menganggap itu terlalu sedikit. Nah, di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang hal itu. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Itu orang-orang yang mencemooh, memperolok-olokkan orang-orang yang berbuat baik dari kalangan mukminin dengan memberikan sedekah mereka. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Begitu pula orang-orang yang tidak punya apa-apa kecuali hasil keringat mereka. Fayaskharuna minhum. Orang-orang munafik itu merendahkan mereka. Sakhirallahu minhum. Maka Allah membalas. Allah membalas merendahkan mereka. Dan bukan hanya itu, kata Allah, walahum azabun alim. Dan orang-orang munafik itu orang-orang yang suka merendahkan, melecehkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang luar biasanya adalah para sahabat yang tidak punya apapun untuk disumbangkan dalam peperangan ini. Mereka diliputi dengan kesedihan yang luar biasa. Mereka tidak punya apa-apa untuk menyumbang. Mereka juga tidak punya apa-apa untuk ikut serta dalam peperangan itu, karena untuk ikut serta dalam peperangan tentu dibutuhkan juga, ya, sejumlah perlengkapan, sejumlah biaya untuk membiayai peperangan itu. Tapi mereka tidak punya apapun untuk itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada mereka. Ya. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk diikutkan, tetapi Nabi dengan penuh rasa sedih terpaksa menolak mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak punya apa-apa untuk membantu mereka ikut serta dalam jihad itu. Karena itu salah seorang dari sahabat yang miskin itu kemudian pulang ke rumahnya dan dia menangis. Dia menangis ketika malam hari tiba, dia berdiri mengerjakan sholat dan menangis. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku, ya Allah, wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli mazlamatin asabani fiha min malin aw jasadin aw ird. Karena dia tidak punya apa-apa, maka dia katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ya Allah, sesungguhnya aku menyedekahkan dengan memberi maaf atas setiap kezaliman yang pernah dilakukan oleh seorang muslim kepada aku. Mungkin ada yang mengambil hartaku atau menyakiti jasadku atau merendahkan kehormatanku, maka semuanya aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak punya apa-apa selain menyedekahkan kehormatan dirinya. Maka poinnya di sini, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
adalah bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat bagaimana semangat para sahabat ini memburu surga Allah. Semangat para sahabat ini membeli surga Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan apa yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina sangat membutuhkan banyak bantuan finansial selain bantuan doa-doa kita. Ke depan ada banyak saudara-saudara kita di bumi Nusantara ini yang juga membutuhkan doa dan bantuan-bantuan kita. Maka bagi kita semua sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak berinfak, tidak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kemiskinan, alasan kefakiran. Kita masih bisa membeli pulsa, kita masih bisa mengganti handphone kita masih bisa menikmati makanan yang kita sukai. Kenapa kita tidak bisa menyedekahkan, menyisihkan harta kita untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.